Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sama-sama, mari kita aturkan puji berserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Menjelang dimana kita di bulan ini yang sedikit lagi kita akan melaksanakan daripada Idul Adha, atau apa yang disunahkan di dalamnya, terdapat peristiwa, yaitu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ibadah kurban, yaitu melibatkan penyembelihan hewan tertentu dengan niat yang tertulis, dengan niat yang tulus, yang ikhlas, mengikuti cara-cara yang ditetapkan dalam agama Islam tersebut. Nah, ibadah kurban ini dilakukan pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Nah, sejarah dari kurban tersebut dalam agama Islam memiliki akar yang berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Nabi Ismail, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, kisah ini menjadi landasan sejarah bagi ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Menurut dari suatu riwayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap untuk mengorbankan putranya, Allah menggantikan dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Jadi di dalam agama kita ada satu ibadah yang namanya kurban. Nah, yang terjadi atau landasan dari sejarah tersebut adalah ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Nah, kejadian ini menjadi peristiwa yang penting dalam sejarah agama Islam, menandakan ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besar sekali dari pengorbanannya. Nabi Ibrahim itu salah satu nazarnya beliau tuh susah memiliki keturunan, sampai beliau
Pertama menikah dengan Siti Sarah, dan setelah beberapa tahun, puluh-puluh tahun, sampai diriwayatkan 80 tahunan belum memiliki keturunan. Akhirnya beliau menikah dengan Siti Hajar. Dan ketika beliau menikah dengan Siti Hajar, beliau dikaruniai dengan seorang anak yang bernama Ismail. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian dan sejarah. Nah, ketika Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau terkenal dengan seorang julukan Abu Difan, yaitu orang yang menghormati tamunya, dan beliau tidak pernah makan kecuali beliau makan bersama tamunya, bersama orang. Beliau nggak bakalan makan kecuali beliau ngajak orang bareng-bareng makan sama dia. Tuh. Makanya Nabi Ibrahim mendapat julukan Abu Difan, orang yang memuliakan tamunya. Sampai-sampai beliau ini kalau misalkan kurban, kalau misalkan syukuran, beliau ini banyak sekali yang dia korbankan, kurang lebih ratusan daripada onta dan kambing gitu. Sampai-sampai sekelewatan beliau pernah berbicara seperti ini: andai saja jikalau saya memiliki putra, maka saya juga akan mengorbankannya. Itu nazar yang dianggap seakan-akan tidak akan terjadi oleh beliau. Saking saking dermawannya beliau tuh kalau kurban 100 onta dan berapa puluh dari domba-domba, sangat banyak, sehingga menjadikan beliau terlewat dan berucap, jangankan 100 onta dan selebihnya, bahkan kalau misalkan saya punya anak, mampu saya korbankan. Saking saking kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau juga selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Beliau berdoa karena beliau ingin memiliki keturunan. Doa terus, belum Allah kasih. Sampai 80 tahun belum Allah kasih keturunan. Sampai akhirnya beliau menikah dengan Siti Sarah, dan beberapa bulan kemudian beliau dikaruniai seorang anak dan dilahirkannya bernama, putra yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan ketika sang putra dari Nabi Allah Ibrahim Khalilullah itu beranjak dewasa, remaja, ketika itu Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sekelumit kata yang pernah ia keluarkan, yaitu ucapan tentang mengorbankan anaknya. Padahal itu adalah anak pertamanya dan sangat sangat dinanti-nantikan. Akhirnya selalu beliau bermimpi tentang apa yang ia bicarakan, seakan-akan Allah menagih janjinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika itu Nabi pun berbicara kepada Siti Sarah dan anaknya tersebut, tapi dengan kesalehan yang dimiliki oleh putranya Ismail alaihissalam, kata, wahai ayahku, jikalau memang ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, niscaya engkau termasuk dari golongan-golongan orang yang sabar. Tuh kata putranya Ismail ketika hendak memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang ingin disembelih. Tuh, pengen disembelih tapi beliau mengiyakan Ismail alaihissalam, dan beliau mendoakan semoga engkau termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tuh, zaman sekarang mana mau orang
anak jangan kan yang soleh banget ya. Babanya ngomong, nak, baba dapat perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh nyembelih rapli ya. Rapli nggak mau dia nyembelih. Iya, tapi itu sebagian contoh daripada anak yang soleh. Nah, ketika itu pun Allah menginginkan, Allah kehendaki daripada kurban tersebut. Tetapi ketika Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ikhlas menjalankan apa yang ia perintahkan daripada Allah, maka baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail dua-duanya ridho akan ketetapan Allah. Ketika hendak Nabi Ismail alaihissalam hendak menyembelih, ketika itu Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing, seekor domba. Dipotong, akhirnya yang dipotong domba. Dan peristiwa itu menjadi suatu yang disunnahkan dalam ibadatul mukminin, ibadatul muslim yang dijalankan oleh umat Islam pada saat ini. Maka kata Allah, daripada sebuah cinta itu selalu ada pengorbanan. Kalau kita hidup di dunia dan di akhirat nanti, maka keduanya pun perlu pengorbanan. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia perlu mengorbankan dunianya. Dia harus mengorbankan dari hartanya di jalan fisabilillah untuk mendapat apa? Kemuliaan akhirat nanti. Kemudian jikalau memang nanti yang dia cintai adalah dunia, maka yang dikorbankan selalu akhiratnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi dan sangat hina orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunianya. Kata di dalam kitab Ta'lim karangan Syekh Al-Jarnuji mengatakan, ad-dunya qalil, dunia itu kecil, dunia itu sedikit, minal qalil, dari yang paling sedikit. Dan dunia itu fana, katanya. Orang-orang yang terpesona akan dunia, maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang hina. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia sebagai adunillah, adawatulillah. Dunia itu musuhnya Allah, kata Allah. Wa adu auliyaillah, dan musuhnya aulianya aulia Allah. Dan wa aduwatu adaillah, dan musuh bagi musuh-musuhnya Allah. Maksudnya apa? Jikalau seseorang, mengapa dikatakan adu lillah, musuhnya Allah? Karena orang-orang yang menuju akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha qati'ullah subhanahu wa ta'ala min ibadillah wa ubadillah. Maka dunia itu menjadi penyebab terputusnya dari seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dunia. Jadi kenapa dikatakan musuh? Karena dunia itu memutuskan orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan dunia dan Allah tidak melirik dunia itu, gitu. Dan Allah mengutuk apa yang ada di dunia kecuali 3 orang yang senantiasa mencari ilmu. Tuh, Allah mengutuk segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk dunia tersebut, kecuali orang yang menuntut ilmu, orang yang mengamalkan ilmunya. Dan satu lagi lupa, orang yang tidak memasukkan dunia ke dalam
hatinya itu. Oleh karena itu di dalam ibadatul mukminin atau ibadahnya seorang muslim termasuk daripada apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, maka sering diulang-ulang di nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, termasuk yaitu adalah selalu kita ulang-ulang dalam hati kita, sesungguhnya ciri Allah sayang kepada seseorang hamba, maka seseorang tersebut selalu disibukkan dalam dalam perihal atau perkara agama, apapun itu bentuknya. Ciri seorang hamba disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada hambanya adalah seorang tersebut selalu disibukkan oleh kesibukan-kesibukan agama, apapun itu bentuknya.